semua yang berkaitan, semua yang bersubjek manusia itu bisa jadi bagian dari MSDM. Halo Sobat Podcast, balik lagi di podcast FISIP UTM Ngehits. Hari ini bareng sama Audrey, kita bakal bincang-bincang nih sama salah satu dosen psikologi FISIP UTM, yaitu Ibu Jayaning Sila Astuti, SPSI MSI. Halo Selamat Ibu, pagi. apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik banget. Gimana Audrey Baik ya Ibu kabarnya? ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, Ibu Jai ini adalah salah satu dosen pengampu mata kuliah Psikologi Industri Organisasi. Bener kan ya betul Ibu ya? banget. Oke, nah kira-kira kita sekarang mau bincang-bincang santai tentang apa nih Ibu? Hari ini kita bakal ngobrol mengenai mengelola sumber daya manusia, penting nggak sih gitu ya. Oke. Sebetulnya ini banyak sementara ini yang berpikir bahwasanya psikologi itu lebih cenderung ke klinis atau ke pendidikan di sekolah, kemudian di di rumah sakit jiwa gitu. Iya. Image-nya itu kan Udah kejiwaan gimana banget ya Ibu gitu. ya? Ya, banyak yang mungkin atau beberapa gelintir orang yang masih belum kenal mengenai bahwasannya dalam psikologi itu tidak hanya klinis atau pendidikan, tapi juga ada psikologi industri dan organisasi. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin mengenai mengelola sumber daya manusia, itu penting nggak sih? Penting nggak ya kira-kira teman-teman? Sebelum masuk Audrey, saya pengen ngobrol dulu nih. Ini kan kamu semester berapa nih, Audrey? Semester 6 nih Bu. Semester 6, Iya. berarti udah melewati semester 1 sampai 6, kemungkinan udah mengenal psikologi klinis, kemudian Iya. psikologi pendidikan sama psikologi industri organisasi ya. Sudah Ibu. Oke. Menurutmu sendiri mengelola sumber daya manusia itu penting nggak sih? Penting banget Ibu, apalagi buat perusahaan, karena kalau SDM itu nggak dikelola, perusahaannya itu nggak akan jalan gitu Bu. Oke, terima kasih. Jadi ya, masuklah. Oke, jadi begini. Kalau kita ngomongin industri dan organisasi, kita akan ngomongin perusahaan gitu ya. Setiap perusahaan, setiap organisasi, profit maupun non-profit, komunitas juga, kalau itu kumpulan ya, pasti mereka punya tujuan. Dan ketika mereka tujuan, setiap organisasi pasti pengen ya tujuannya itu tercapai. Benar nggak? Betul. Nah, nggak ada sebuah organisasi atau perusahaan atau dan sejenisnya gitu ya yang nggak pengen tujuannya tercapai, karena adanya organisasi, adanya perusahaan pasti punya target, dan target itu pastinya pengen untuk dicapai gitu. Nah, organisasi itu punya tujuan. Sekarang kita akan ngomongin mengenai ketika organisasi itu punya tujuan, dia akan berupaya sebisa mungkin untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, gimana cara mencapai tujuan itu? Dia akan mendayagunakan seluruh kemampuannya, asetnya, baik aset fisik bisa berupa gedung, bangunan, atau peralatan, atau perlengkapan yang berteknologi gitu ya. Dan satu hal lainnya yang bisa mereka berdayakan adalah sumber daya manusia atau pegawai atau pekerja atau anggota organisasinya. Nah, di sini saya nanya lagi nih sama Audrey ya. Iya Ibu. Kalau misalkan sebuah organisasi nih, di situ kan dia untuk mencapai tujuannya dia akan memberdayakan, tadi kita udah sebutkan aset fisik dan sumber daya manusia. Kalau tidak ada sumber daya manusianya atau atau organisasi itu cuma berupa aset fisik aja, aset mati aja, kira-kira organisasi itu bakal berjalan nggak? Enggak dong Bu, karena di situ nggak ada yang berjalan untuk menggerakkan perusahaannya gitu Bu. Nah, betul. Jadi pentingnya sumber daya manusia adalah di sana. Ketika tidak ada sumber daya manusia yang menggerakkan organisasi itu, maka sekali lagi kita kembali ke tujuan organisasi tidak akan bisa tercapai seperti itu. Kalau sekarang kita berlanjut ke selanjutnya. Kalau tadi kita ngomongin tujuan dan kita relate dengan SDM, bahwa SDM itu penting, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, mengapa
mengelola SDM itu penting. Nah, eh, kalau teman-teman sudah familiar dengan istilah manajemen sumber daya manusia, Iya. mengelola sumber daya manusia itu maksudnya adalah sama. Jadi mengelola sumber daya manusia di sini adalah manajemen sumber daya manusia. Seperti itu. Kalau dari sisi definisi, MSDM itu apa? MSDM itu ibaratnya sebuah pendekatan atau jadi perusahaan itu atau organisasi itu bertindak melakukan banyak hal dalam rangka mengelola aset paling penting dalam organisasi, yaitu manusia. Seperti itu. Tujuannya apa MSDM? Tujuan dari adanya manajemen sumber daya manusia atau mengelola sumber daya manusia itu adalah agar para pegawai atau pekerja atau anggota organisasi gitu ya bisa memberikan kontribusi yang optimal terhadap organisasi. Seperti itu. Nah, ketika kontribusinya optimal, akhirnya nanti tercapai ya tujuannya seperti itu. Nah, selanjutnya kalau tadi kita ngomongin mengenai manajemen sumber daya manusia ya, kita akan ngobrolin lagi mengenai ruang lingkup dari manajemen sumber daya manusia atau apa aja sih tindakan yang bisa dilakukan oleh organisasi dalam rangka mengelola sumber daya manusia. Banyak banget ruang lingkupnya, mulai dari rekrutmen dan seleksi, kemudian performance management system, kemudian development training, kemudian kita akan berkutat juga masalah motivasi pegawai, kemudian kita juga akan berkutat mengenai keterlibatan pegawai dalam organisasi, komitmen dan lain sebagainya. Banyak banget lah intinya manajemen sumber daya manusia itu. Jadi kalau kita mau mengelola sumber daya manusia itu banyak banget yang bisa kita kerjakan, banyak banget topik bahasannya, mulai dari dia mau masuk, ibaratnya seseorang mau masuk, sampai dia lama di situ, sampai dia stay, sampai dia keluar, semua yang berkaitan, semua yang bersubjek manusia itu bisa jadi bagian dari MSDM. Oke, Ibu. Ibu, jadi penting banget ya sebenarnya untuk melakukan pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan maupun di organisasi begitu ya Ibu ya. Terus untuk saya mau nanya nih Bu, kan saya ini mahasiswa ya Ibu ya. Ada ini nggak sih Bu, pesan-pesan gitu Bu, apa sih yang perlu dipersiapkan terkait mahasiswa, misalkan mahasiswa tingkat akhir nih Bu, yang mau beranjak ke dunia kerja gitu Bu. Oke, terima Kira-kira kasih. gimana tuh Bu? Ini untuk mahasiswa psikologi secara umum ya, kalau kalian mau ngelamar kerja atau ketika ngelamar kerja secara umum atau ngelamar kerja di bagian HRD. Kalau misalnya di bagian HRD kan nanti maksudnya psikologi industri organisasi ya. Yeah. Bisa merujuk ke sana. Kalau misalnya secara umum tentunya nyiapin CV yang sesuai ya. Yeah. Seperti itu. Nah, CV yang sesuai itu kayak gimana? Kayak gitu mungkin ya. Nah, CV yang sesuai itu kayak gimana? CV yang sesuai paling enggak sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh organisasi itu atau perusahaan itu. Misalkan di perusahaan dia butuhnya, misalkan dia mensyaratkan ABCD untuk suatu jabatan yang kita lamar gitu ya, maka sebisa mungkin kita sesuai dengan itu. Jadi kita harus sesuaikan sama target perusahaan yang mau kita tuju gitu ya Ibu ya. Oke. Terus mungkin ini Audrey, iya. kadang-kadang teman-teman tuh bertanya-tanya, Bu, kan banyak yang bilang kalau misalnya kita ngelamar ke perusahaan kayak gitu atau ke tempat kerja gitu ya, itu pasti ditanya pengalaman kerjanya. Kalau kita fresh graduate gimana? Iya benar Bu. Ya nggak apa-apa juga gitu loh. Gini, kita melihat lebih dan kurang gimana ya, maksudnya misalkan ada dua orang yang
misalnya sebetulnya yang dicari adalah yang berpengalaman gitu ya. Iya. Nah, ternyata dari 2 pelamar atau 3 pelamar semuanya fresh graduate. Itu akan dibandingkan kelebihannya berdasarkan CV-nya. Nah, kayak gitu. Nah, misalkan si orang A gitu ya, si orang A melamar, dia fresh graduate, IPK-nya bagus, tapi dia tidak punya pengalaman organisasi. Kemudian si orang B, dia IPK-nya pas-pasan. Ya, pas-pasan tuh bukannya yang 2,3 atau 2,5 ya, tapi ibaratnya di antara kandidat lainnya ya termasuk pas-pasan lah, biasa gitu. Tapi dia punya pengalaman mungkin organisasi atau pengalaman kepanitiaan atau mungkin pengalaman magang dan lain sebagainya. Nah, kemudian satu lagi dia untuk dari segi IP pas-pasan juga, cuman mungkin dia ada pengalaman-pengalaman tertentu gitu ya. Nah, dari 3 kandidat ini, kalau dari Audrey sendiri, misalkan Audrey punya perusahaan nih. Iya. Audrey punya perusahaan, menurut Audrey dari 3 kandidat ini mana yang bakal dipertimbangkan? Kalau menurut Audrey sendiri, Audrey pasti bakal mempertimbangkan ke orang-orang yang gimana ya Bu, pengalaman kerjanya yang ada juga, cuman gimana ya, karena pengalaman kerja itu menurut saya penting ya Bu, karena sebelum kita terjun ke dunia kerja itu kita harus tahu gimana bekerja dengan kelompok atau bekerja dengan orang lain gitu ya Bu, karena kalau kita nggak bisa beradaptasi dengan orang lain, gimana nanti kita di dunia kerja, seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi dari 3 kandidat ini, kemungkinan yang akan diambil untuk masuk ke seleksi selanjutnya adalah kandidat yang B dan C. Kenapa? Yang kandidat B dia punya pengalaman keorganisasian, kemudian kandidat C dia punya pengalaman kerja. Nah, nanti dari seleksi awal 2 ini masuk ya. Iya. Dari seleksi awal 2 orang ini kandidat B dan C masuk, nanti seleksi selanjutnya yang akan menentukan mungkin dari psikotesnya, kemudian dari segi wawancaranya dan lain sebagainya. Kalau kandidat A ini gimana, yang IPK-nya excellent banget tapi dia nggak punya pengalaman magang, belum punya pengalaman kerja, dan nggak ada pengalaman organisasi juga. Sebetulnya gimana ya, sorry to say tapi agak susah gitu ya. Kecuali si kandidat A ini misalkan dia IPK-nya bagus gitu ya, dan dia punya pengalaman magang. Oh, ini kandidat B ini bakal terkalahkan ya Ibu ya. Iya. Karena dia punya pengalaman magang. Nah, ketika dia punya pengalaman magang, itu kan otomatis bisa kita hitung sebagai pengalaman kerja ya, walaupun tipis-tipis gitu ya. Iya Bu. Pengalaman kerja tipis-tipis. Kemudian yang kandidat C dia punya pengalaman kerja. Ini nanti 2 yang kandidat A sama kandidat C ini yang akan diadu. B-nya yang akan kegeser. Cuman ketika yang terjadi adalah kandidat A ini adalah IPK-nya aja yang diunggulkan, kemungkinan dia yang bakal kegeser dibandingkan kandidat B sama kandidat C. Gitu. Jadi inti dari ini punyalah sebuah kelebihan yang itu nanti akan kalian tonjolkan ketika kalian akan bekerja, seperti itu. Jadi benar-benar harus dipersiapkan ya Ibu ya. Iya, betul banget. Iya, baik. Oke, dari tema hari ini nih Bu, berarti sebenarnya pengelolaan SDM itu penting ya Bu, karena pengelolaan SDM itu digunakan untuk ketercapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Dan teman-teman mahasiswa nih, apalagi untuk yang tingkat akhir nih yang mau masuk dunia kerja, benar-benar harus dipersiapkan banget ya Bu ya, apalagi untuk CV dan pengalaman kerjanya, seperti itu ya Ibu ya. Oke, betul banget. Oke, terima kasih Ibu Bujai hari ini sudah bincang-bincang santai sama Audrey. Iya, terima kasih juga kembali. Semoga bermanfaat ya. Siap Ibu, semoga bermanfaat juga untuk Sobat Podcast yang ada yang menonton pada hari ini. Oke, terima kasih untuk Sobat Podcast yang telah mendengarkan podcast Visip UTM Ngehits kali ini. Saya Audrey pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.